Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pembahasan mengenai nasakh atau firnasi pada episode ketiga. Di awal kita telah pelajari tentang kaidahnya. Apakah nasakh itu? Raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin, menghapus hukum syara dengan dalil syara yang baru, dalil syara yang kemudian mutakhir. Artinya ada hukum yang berbeda pada masa yang berbeda, maka yang baru akan menghapus yang lama. Maka yang baru namanya nasikh, yang lama namanya mansukh. Sudah kita bahas tentang syarat-syarat nasikh mansukh, kemudian apa dan siapa yang jadi nasikh. Yang jadi nasikh penghapus adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang bisa menjadi nasikh. Tidak bisa nasikh dengan ijma, tidak bisa nasikh dengan qiyas. Kenapa? Ijma pada zaman Nabi dia bukan hujjah. Kemudian nasikh mansukh terjadi ketika Nabi sedang masa beliau hidup, masa penyesuaian atau penyusunan syariat. Itu sebabnya ada masa nasikh itu pada masa itu. Maka masa Nabi masih hidup, ijma dia bukan hujjah. Karena itu tidak ada nasikh dengan ijma. Apalagi dengan qiyas. Kenapa? Qiyas itu metode. Qiyas itu ada ketika tidak ada nas, tidak ada dalil, kemudian baru qiyas. Mengambil masalah baru yang tidak ada dalilnya dengan yang ada pada zaman Nabi yang sudah ada dalilnya, itu namanya qiyas. Itu sebabnya qiyas tidak bisa jadi nasikh. Yang jadi nasikh hanya Alkitab atau Quran dan Sunnah. Nah, kita sampai kepada macam-macam nasakh. Macam-macam nasakh harus berdasarkan kepada syarat-syarat nasakh. Silakan lihat syarat-syarat nasakh. Pertama, bahwa yang dihapus itu hukum syara yang tidak wajib secara zatnya, tidak terlarang secara zatnya, dan tidak berkaitan dengan berita masa lalu atau berita yang akan datang. Tidak akan ada perubahan dalam hal yang itu. Yang kedua, nasakh itu dengan syara, bukan dengan kematian. Kematian seorang hakim atau penetap hukum tidak bisa merubah hukum. Kemudian yang ketiga, an yakunal mansukh muqayyadan biwaqtin ma'lumin. Tidak terjadi nasakh apabila yang dihapus itu terkait dengan waktu tertentu. Itu tidak terjadi nasikh mansukh. Contohnya, sebelum terbit fajar boleh makan minum. Orang yang sahur setelah terbit fajar jadi boleh makan dan minum. Berarti perubahan hukum. Yang tidak boleh, yang boleh jadi tidak boleh. Tapi berkaitan dengan waktu. Itu bukan nasikh mansukh. Yang keempat, an yakunan nasikh munfasilan anil mansukh mutaakhiran. Bahwa nasikh penghapus harus terpisah dari mansukhnya dan dia datang lebih baru, mutakhir, terakhir. Kemudian yang kelima, ini yang akan jadi pokok bahasan yang utama tentang pertanyaan besar yang satu di depan. An yakunan nasikhu aqwa minal mansukhi. Bahwa nasikh harus lebih kuat dari mansukh. Au mislahu, atau setingkat sebanding. Tidak bisa yang lemah menghapus yang kuat. Yang lebih kuat saja yang bisa menghapus yang lemah. Itu harus dipegang teguh untuk memperdebatkan, mempermasalahkan tentang yang kita tulis di depan. Silakan berikutnya. Macam-macam nasakh.
halaman 39 yang minggu lalu kita bahas dan belum selesai. Silakan pertama, jenis-jenis atau macam-macam nasakh. 1. Nasu tilawah wa baqa'u hukmi. Yang pertama, bacaannya dihapus, hukumnya tetap berjalan. Kita pernah berbincangkan itu dan kita tidak yakin benar tentang itu. Bahwa ada tilawahnya dihapus. Tentu saja agak susah untuk melacaknya, tapi hukumnya ada. Kemudian yang kedua, ini yang kemarin kita gambarkan sebagai kontroversi sampai sekarang, yang kita akan lanjutkan pada hari ini. Apa? Nasul hukmi wa baqa'u tilawati. Hukumnya dihapus, bacaannya tetap. Nah, itu yang kita perbincangan kemarin. Menurut pendapat kita itu tidak mungkin. Kenapa? Adakah naskah Al-Quran, tilawah Quran yang bacaannya ada, naskahnya tetap ada, tapi hukumnya tidak berlaku? Kan tidak mungkin ada teks yang tidak berlaku hukumnya, gitu. Sekaligus menambah keyakinan kita bahwa kesimpulan itu salah, bahwa itu tidak ada. Kenapa? Yang dijadikan contoh adalah surat Al-Baqarah 240 dan 234 yang sudah kita bandingkan. 240 menerangkan apa? Tidak menerangkan iddah, tapi menerangkan jaminan hidup bagi wanita yang ditinggal wafat. Gitu, selama 1 tahun. Kemudian dipahami iddah 1 tahun. Jadi yang salah bukan Quran, orang yang memahami bahwa ayat itu berkaitan dengan iddah, padahal tidak. Ayat Al-Quran Al-Baqarah 240 berkaitan dengan jaminan yang mesti diwasiatkan oleh sang suami yang menjelang wafat apabila khawatir terhadap kehidupan sang istri kalau sudah ditinggal wafat. Maka dia diperintah oleh Allah membuat wasiat untuk 2 hal. Yang pertama apa? Jaminan kehidupan selama 1 tahun, kemudian jaminan si wanita masih tetap tinggal di rumah suaminya almarhum, tidak boleh disuruh, diusir dari tempat tinggalnya. Itu makna ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Nah, kata-kata itu jaminan hidup 1 tahun. Katanya sebagian ulama menganggap itu menerangkan iddah wanita ditinggal wafat 1 tahun. Ghairu ikhrajin, dan tidak boleh diusir, dikeluarkan dari rumah sang suami yang wafat itu. Itu tidak dihapus. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan iddah. Kemudian dibandingkan dengan ayat yang 234. Waladina yutaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabasna bi anfusihinna arba'ata ashurin wa asron. Dan seorang yang meninggalkan istrinya, wafat istrinya, kemudian menunggu iddah. Berapa yang ditinggal wafat iddahnya? Yatarabasna bi anfusihinna, mereka menunggu iddah untuk dirinya arba'ata ashurin wa asron, 4 bulan 10 hari iddah bagi wanita yang ditinggal wafat. Untuk membedakan dengan iddah dengan wanita yang ditalak. Wanita yang ditalak iddahnya 3 quru, 3 periode daur ulang haid, gitu. Walaupun pernah kita bahas juga ada pertentangan pendapat apakah 3 kali haid atau 3 kali suci, tapi intinya sama. 3 kali daur masa haid. Nah, itu untuk apa? Untuk mendeteksi hikmahnya, mendeteksi kehamilan, mendeteksi rahim. Dengan 3 kali quru dipastikan tidak ada lagi pengaruh dan sisa-sisa di rahim seorang istri dari suami sebelumnya. Berkaitan dengan apa? Dengan larangan menyimpan bini yang telah ada bini orang lain. Itu gambaran di dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak boleh seseorang menanam pada
tempat yang tidak ada benih orang lain. Itu sebabnya jadi 3 kuru. Sedangkan wanita yang ditinggal wafat, iddahnya bukan 3 kuru, tapi 4 bulan 10 hari. Berarti apa hikmahnya? Menghormati pernikahan. Tidak berkaitan dengan deteksi kehamilan. Sedangkan kalau ditalak berkaitan dengan deteksi kehamilan. Kalau hamil nanti pindah, berubah iddahnya jadi sampai melahirkan, kan begitu. Karena itu yang 3 kuru itu sebagai deteksi itu. Ketika tidak hamil selama masa iddah itu, kemudian dia boleh nikah. Karena berarti rahimnya sudah bersih. Sedangkan wanita yang ditinggal wafat itu 4 bulan 10 hari untuk menghormati pernikahan. Jadi tidak ada nasul hukmi wa baqa'u tilawati. Tidak ada hukumnya dihapus, sedangkan bacaannya tetap ada katanya. Tadi sudah kita bantah bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada ayat Al-Quran yang tilawah bacaan masih ada, tapi hukum tidak berlaku. Berikutnya sebelum sampai ke yang kita tulis adalah nasu tilawah wal hukmi ma'an. Yaitu dihapus bacaannya dan hukumnya bersama-sama. Itu masih kontroversi. Kenapa? Ada yang berpendirian berarti kalau berubah-ubah hitungan itu hadis mudharib. Apa? Tentang menyusui. Berapa lama menyusui yang mengharamkan? Gitu. Ada yang menyebut 10 penyusuan. Ada yang menyebut 5 penyusuan. Pengarang mencuplik orang berpendirian adalah yang terjadi 5. Berarti yang 10 itu dihapus baik tulisannya ataupun hukumnya. Sedangkan sebagian ulama lagi harus memastikan apabila menyusunya benar-benar menyerap nutrisi dari seorang istri untuk seorang bayi atau anak, itulah yang mengharamkan. Berapapun banyaknya penyusuan, ketika menjadi nutrisi untuk seseorang, anak-anak, dan dia menyusui lagi kepada yang lain, berarti 2 anak itu mengambil sumber nutrisi yang sama. Gitu. Itu ilmiah. Boleh jadi nanti DNA-nya akan mirip gitu. Nah, itu yang dibahas oleh para ulama, terutama ulama modern. Bukan sekali atau 2 kali, 3 kalinya yang jadi penting. Yang penting, tapi apakah benar-benar ada nutrisi yang diserap oleh si anak itu atau tidak? Itu maksudnya. Jadi bilangan jadi sangat relatif. Tapi dalam tulisan ini katanya yang 10 itu, yang 10 penyusuan mengharamkan itu dihapus baik tilawah bacaannya, baik hukumnya. Kemudian, nah ini yang kita perbincangkan sekarang. Keempat, di buku kalian halaman 40, nasul kitabi bil kitabi. Nasah menghapus Alkitab, Quran, bil kitabi dengan Quran. Jadi ada nasah dalam Al-Quran. Quran dihapus oleh Quran. Begitu. Kata kita tidak ada. Kata penulis ini, ada orang berpendirian seperti itu. Kama taqaddama fi ayatil iddatil wafati. Seperti contohnya 2 ayat tentang iddah. Yang tadi nomor 2. Karena nomor 2 kita tolak, berarti nomor 4 pun kita tolak. Kenapa? Nomor 2 menyebut hukumnya dihapus, kemudian tilawahnya berlaku, tapi contohnya Al-Baqarah 240 yang bicara tentang jaminan hidup bagi janda yang ditinggal mati. Kemudian dipertentangan dengan surat Al-Baqarah yang berikutnya 234 yang berkaitan dengan iddah. Maka sebetulnya yang 240 bicara tentang jaminan hidup janda ditinggal mati. Kemudian 234 berkaitan dengan iddah. Jadi tidak ada hukum yang berbeda, bertentangan. Dua-duanya berlaku dalam hukum itu. Itu sebabnya ketika nomor 2 kita tolak, maka yang nomor 4 ini, nasul kita bil kitab, kita tidak bisa terima. Pertanyaannya, adakah nasah dalam Al-Quran? Nah, begitu kita jawab, tidak ada. Kenapa? Al-Quran sendiri sudah menjamin dalam surat An-Nisa
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai kata begitu, apakah engkau tidak tadabur? Apakah kalian tidak memikirkan? Andaikan Quran itu bukan dari sisi Tuhanmu, pasti kalian akan mendapatkan ayat-ayat yang bertentangan. Bakal banyak ayat yang bertentangan kalau Al-Quran bukan dari sisi Tuhanmu. Berarti itu jaminan. Karena Quran dari sisi Allah, maka tidak mungkin ada nasul kitab bil kitab. Quran dihapus oleh Al-Quran, yang akibat logisnya nanti ada ayat yang ada tapi hukumnya tidak berlaku, yang sejak awal sudah kita perbincangkan. Nanti di ujung ada kesimpulan dari para ulama, bukan sekedar yang kita pikirkan dan kita simpulkan. Tadi nanti ada di ujung kesimpulan para ulama berkaitan dengan hal itu. Kita lanjutkan dulu kepada yang nomor 5. Nasul kitab bis sunnah. Nomor 5, nasul kitab bis sunnah. Al-Quran dihapus oleh sunnah. Tidak mungkin. Kenapa? Quran lebih kuat daripada sunnah. Sedangkan di persyaratan awal sudah kita bahas bahwa nasih harus lebih kuat dari mansuh. Bagaimana mungkin Quran dihapus oleh sunnah? Itu juga pernah kita perbincangkan. Nanti akan dibahas lagi dalam bagian akhir sebagai kesimpulan. Yang keenam, jadi nomor 5 tidak ada. Kitab dihapus dengan sunnah, tidak ada. Kitab dengan kitab, nomor 4 tidak ada. Kitab dengan sunnah, tidak ada. Kemudian nomor 5, 6, nasul sunnati bisunnati. Sunnah dihapus oleh sunnah. Nah ini yang ada. Sunnah dihapus oleh sunnah. Nabi yang menetapkan, Nabi sendiri yang merubah. Itu bisa terjadi. Di sini contohnya la wasiyata liwarisin, pernah kita bahas di ilmu yang lalu. Kita buat contoh baru. Apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi al-ana fazuruha. Nabi bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang silahkan kalian berziarah kubur. Yang melarang ziarah kubur Nabi, yang membolehkan juga Nabi. Maka terjadilah nasus sunnah bis sunnah. Contoh yang lain apa? Nabi pernah melarang orang yang berkurban menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Daging kurban harus habis sebelum masa 3 hari. Itu pada awal perkembangan syariat kurban. Tapi dalam perkembangan berikutnya, Nabi ketika ditanya, apakah sekarang tahun ini aturannya seperti tahun yang lalu, tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari? Kata Nabi, enggak, tidak. Sekarang silahkan. Kulu wa'atimu wadakhiru. Maka Nabi mengatakan silakan makan, silakan bagikan, silakan simpan kalau masih ada sisa. Tidak ada batasan 3 hari. Kenapa? Karena pada waktu itu yang berkurban sudah lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Sekali lagi itu menunjukkan Islam berkembang dengan pesat secara ekonomi. Yang kedua ada perubahan hukum. Yang asalnya menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari tidak boleh. Maka sekarang di tahun berikutnya Nabi mempersilahkan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Maka yang melarang menyimpan daging kurban Rasulullah, yang membolehkan pun Rasulullah. Maka terjadi nasu sunnati bis sunnati. Sunnah dihapus oleh sunnah. Dan yang ketujuh, nasu sunnati bil kitabi. Ini yang ada dan pernah sudah terjadi. Apa? Sunnah dihapus oleh Al-Quran. Apa yang dimaksud? Karena si istiqbali baitil maqdisi, menghapus menghadap Baitul Maqdis dalam salat, asabiti bisunnatil fi'liyati, yang ditetapkan oleh sunnah fi'liyah. Maksudnya apa? Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis. Berapa lama? Istaqbalahu fi sholati sitata asyara syahron. Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Semenjak diperintahkan sholat 16 bulan, setelah itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat biqoulihi ta'ala, dihapus dengan firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka satral masjidil harami. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Surat Al-Baqarah 144. Maka semenjak itu sholat menghadap Masjidil Haram, tidak menghadap Baitul Maqdis. Pertanyaannya, bolehkah kita sholat menghadap Baitul Maqdis? Tidak boleh, karena sudah dimansuh, gitu, sudah dihapus dengan ayat Al-Quran yang menetapkan sholat menghadap Baitul Maqdis adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah fi'liyah. Kemudian yang merubahnya apa? Al-Quran. Terjadi apa? Nasus sunnati bil kitabi. Kemudian masalah terakhir yang tadi saya janjikan, di akhir pembahasan pun diulas secara umum tentang pertanyaan, adakah nasah dalam Quran? Nah, tadi kita berlogika dengan pendapat kita, dengan pemikiran kita berdasarkan syarat-syarat yang kita tadi telah baca. Sekarang kesimpulan para ulama, yang para ulama pun tidak sepakat, banyak yang berbeda pendapat, tapi yang akan kita baca adalah yang pendapatnya menganggap tidak ada di dalam Al-Quran perubahan atau nasakh. Silakan, paragraf terakhir halaman 40. Al-masalatu sabiatu, masalah ke-7. Ikhtilafuhum, perbedaan mereka para ulama fi nasil Qur'ani, tentang nasah Al-Quran. Qala ba'dul ulama'i, berkata atau berpendirian sebagian ulama, laisa fil Qur'ani mansukhun, tidak ada di dalam Al-Quran yang dihapus, baik hukumnya apalagi teksnya, tidak ada. Tilawahnya ataupun hukumnya tidak ada. Hukumnya tilawahnya tetap sempurna seperti ketika pada awal Nabi tentukan. Hadza ini madzhaba ilaihi, pendapat yang pada pendapat itu mereka bersandar siapa? 1. Ubay bin Ka'ab minas sahabati. Ubay bin Ka'ab mewakili para sahabat. Begitu kira-kira penulis mengelompokkan untuk meyakinkan kita. Bukan hanya generasi sekarang, bahkan sejak awal sudah ada pendapat yang meyakinkan bahwa tidak ada nasah dalam Al-Quran. Siapa? Ubay bin Ka'ab dari kalangan sahabat. Dia sahabat terkenal yang punya kemampuan lebih dibanding yang lain tentang pemahaman Al-Quran. Kita akan sering baca di dalam hadis-hadis mengenai kemampuan Ubay bin Ka'ab dalam memanai dan menguasai Al-Quran. Yang kedua adalah kan Ibnu Abbas, itu orang-orang yang punya kelebihan dalam pemahaman Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab berpendirian tidak ada. Yang kedua, Abu Muslimin Al-Asfahani min a'immatil mufassirin, para imam ulama, para ahli tafsir, diwakili oleh Abu Muslim Al-Asfahani. Dia juga pendiriannya sama, laisa fil Qur'ani mansuhun. Kemudian wal muhakkikun, kelompok muhakkik, orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Islam, muhakkik generasi berikutnya. Siapa antaranya? Kal Ustaz Muhammad Abduh, Sayyid Muhammad Rasid Ridho. Kita juga sering baca siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mereka juga berpendapat tidak ada nasih mansuh dalam Al-Quran. Kemudian apa alasannya? Wahtaju alaihi bil adillati. Mereka berhujjah, beralasan
atas hal itu dengan dalil-dalil. Ada 6 alasan yang mereka sampaikan. Yang pertama, qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah, taukid ya, nazalna, menurunkan adzikra, Al-Quran, wa inna, dan sesungguhnya kami Allah maksudnya, lahu, untuk Quran itu, lahafidun, akan memeliharanya. Akulah yang akan memeliharanya. Ada pembahasan tentang lahafidun, tapi barangkali kita sampaikan di kesempatan lain. Kenapa bentuknya hafiduna? Tapi yang jelas Allah menjamin akan memelihara Al-Quran. Yang kedua, qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, watlu, bacalah, ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan padamu, min kitabi rabbika, dari kitab Tuhanmu, la mubaddila li kalimatihi, tidak akan ada yang merubah kalimah-kalimahnya. Jaminan dari Allah, Quran tidak akan berubah kalimah-kalimahnya. Maksudnya Al-Quran baik tilawahnya ataupun hukumnya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, anal asla, bahwa prinsip dasarnya ada munasi, nasah itu tidak ada. Pada dasarnya nasah tidak ada. Walidzalika, karena itu qolal muhaqqiqun, para muhakkik berpendapat, berkata, minhum diantaranya, inna nasho hilaful asli, adanya nasakh itu bertentangan dengan asa, dengan prinsip. Wa mata amkana tafsiru bidunihi wajaba masiru ila dzalika tafsir. Jalan keluarnya adalah selama bisa ditafsirkan maka harus mengikuti tafsir, bukan menghapus, tapi mentafsirkan. Andai kata melihat sesuatu yang dianggap seperti bertentangan, maka konsep yang dipakai tidak boleh pendekatan nasih mansuh. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan pokok, dengan prinsip. Tapi bagaimana caranya? Ditafsirkan, disesuaikan maknanya. Fa ayu ayatin fil Qur'ani la yumkinu tafsiruha biduni da'wan naskhi. Mana ayat yang tidak mungkin dimaknai tanpa nasakh? Tidak ada, semuanya bisa ditafsirkan. Gitu. Karena memang sejak semula tidak direncanakan untuk seperti itu. Quran diciptakan oleh Allah untuk tidak berubah dengan dalil-dalil yang di atas tadi. Andai kata ada kesulitan memahami seperti ada pertentangan, maka harus dicari jalan untuk memahaminya. Yang keempat, anal Qur'ana lam yunnaso alal ayatil mansukhati. Al-Quran tidak dinaskan, tidak ditekskan dengan ayat-ayat yang akan dihapus. Semenjak awal Quran tidak akan dihapus, bukan untuk dihapus, gitu. Kemudian yang kelima, annahu lam yarid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasun qati'un bidzalika. Tidak ada dari Nabi nas yang qat'i. Apakah Nabi pernah bicara menyampaikan bahwa akan terjadi nasih mansuh dalam Quran? Tidak ada satu nas pun yang qat'i yang menerangkan akan terjadinya nasakh atau terjadinya nasakh dalam Al-Quran. Tidak ada dasarnya dari Nabi bahwa ada nasakh dalam Al-Quran. Yang keenam, annahu, bahwasanya la hajata ila naskhi. Tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan, tidak dirasa kebutuhan nasakh fi tafsir, dalam tafsir. Tidak ada tuntutan yang dibutuhkan nasakh dalam tafsir. Wala hikmata tadharu fihi, dan tidak ada hikmah yang nampak dari itu. Jadi sama sekali tafsir tidak memerlukan konsep nasih mansuh dan tidak terlihat adanya hikmah kebaikan yang nampak dari melakukan konsep nasakh dalam Al-Quran. Wal hulasatu, sebagai hulasoh, ringkasan penutup, anal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran,
Wal kitabu adalah Alkitab, alladzi yang nu'minu bihi kita beriman padanya, wa na'taqidu kita berkeyakinan, annahu bahwa Quran la naskha fihi tidak ada nasakh padanya, yakinkan itu tidak ada nasakh. Tapi bahkan jami'u ayatihi semua ayatnya muhkamatun mengandung hukum muhkamah. Yajibu alfi amalu biha jami'an, wajib mengamalkan keseluruhannya. Semua ayat Quran mengandung hukum dan kita wajib melaksanakan mengamalkannya. Kemudian ada sebuah seperti tantangan dari pengarang, wa man sa'a an yu'aridu fi dzalika, barang siapa yang berkehendak atau ingin membantah hal itu, fa alaihi bidalil, maka semestinya dia wajib menyampaikan dalil. Andai kata gitu, ada orang yang berpendirian atau menentang kesimpulan ini, silahkan, mana dalilnya? Begitu kata sang pengarang. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada nasakh dalam Al-Quran. Kemudian apabila diteliti, orang yang menganggap ada nasikh mansukh dalam Al-Quran itu sebetulnya penamaannya yang salah, tidak tepat. Itu bukan nasakh. Boleh jadi yang terjadi adalah ayat satu mujmal, seperti konsep yang sebelumnya, ayat lain jadi bayannya, gitu. Satu ayat mujmal, ayat lain bayannya, jadi tidak bertentangan dan tidak dihapus. Yang satu umpamanya ayat yang lain taksisnya. Itu yang terjadi sebetulnya apabila kita perhatikan secara menyeluruh. Yang kedua, di satu ayat mutlak. Kemudian ada ayat lain muqayyad, menyempurnakannya, bukan menghapusnya. Tidak ada yang merubah hukum, tapi menyempurnakan. Atau barangkali di satu ayat ada, di ayat lain ada lagi, tapi saling melengkapkan, namanya ta'kid. Contoh, ayat tentang penciptaan manusia. Itu ada di beberapa ayat. Agak berbeda, tapi tidak dalam maksud saling menghapus, tapi saling menyempurnakan. Begitulah Al-Quran. Di sini ayat ini ada, ditambah di sini informasi lain ada. Di sini informasi lain ada. Sampai sempurnalah informasi tentang sesuatu hal. Tidak ada di ayat ini A, di ayat lain B. Tidak seperti itu, tidak saling menghapus. Tapi di satu ayat sisinya A, di ayat lain penyempurnanya B. Jadi penyempurnaan, penyampaian, kelengkapan informasi. Salah satu yang bisa kita bandingkan atau teliti adalah tentang penciptaan manusia. Itu tidak di satu ayat, tapi ada di beberapa ayat. Atau kisah-kisah yang lain. Tentang Ibrahim, tentang Bani Israel. Itu di banyak ayat. Tapi tidak saling menghapus, tapi justru saling melengkapi. Barangkali pengistilahannya saja yang salah. Pada hakikatnya, semua orang sepakat. Padahal salah betulnya. Apa? Tidak ada nasakh dalam Al-Quran. Dengan alasan-alasan yang tadi, tidak ada nasikh mansukh atau nasakh di dalam Al-Quran. Apabila dianggap sebagai nasakh, boleh jadi yang terjadi adalah ini, itu. Kalau ini kan tidak mengakibatkan hukum yang sebelumnya hilang, tilawahnya apalagi. Kalau yang ini barangkali itu saling melengkapi. Itulah keadaan Al-Quran ketika membicarakan sesuatu dan lebih di satu ayat, dari satu ayat, itu sebetulnya saling melengkapi, tidak membatalkan yang lainnya.
Demikian barangkali yang dapat kita bahas tentang nasakh, yang bahan ini lebih panjang kita perbincangkan karena memang di sisi ini sampai sekarang perbedaan pendapat masih berjalan. Mudah-mudahan kalian punya cukup bekal untuk ini, untuk masalah ini, dan boleh jadi suatu saat kalian akan mendapati bacaan literatur yang menyebut agak berbeda dari ini. Tapi insya Allah ketika kalian sudah punya basis tentang pemahaman secara umumnya, kalian tidak akan kebingungan untuk menghadapi perbedaan pendapat seperti itu. Dan itulah gunanya belajar usul fikih, supaya kita mengerti, paham berdasarkan akal dari ilmu pengetahuan. Ketika kita terima bukan karena taklid, tapi karena kita paham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.